Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Demam langit sudah sembuh, hanya tertinggal rasa lemesnya saja. Nara sempat membawa anak keduanya ke puskesdes untuk memeriksa dan memberitahu keluhan sakit di bawah perutnya. Dok, Bayu mengatakan Nara mengalami masalah kesehatan pada pencernaan saja dan sudah mendapatkan obat. Selama 3 hari mengonsumsi obat yang diberikan Dok Bayu, Nara bisa menuntaskan masalahnya hampir beberapa hari itu. Masalah lain datang, bukan dari tubuh, tapi dari tetangga kiri dan kanan. Mbak Angel dan Sheila mulai berkoar-koar di hadapan rumah Nara tentang kepulangan mertuanya dari kota. Pak Danio atau sering disapa Pak Dadang ini kerja di kota sebagai karyawan tetap di perusahaan retail. Kepulangan Dadang ke desa Sumber Jati pada hari ini untuk merayakan ulang tahun istrinya. Aning memaksa untuk merayakan ulang tahunnya agar bisa dipamer di Facebook. Orang-orang desa bisa melihat seberapa cintanya sang suami pada dirinya. Rumah sebelah sudah ramai oleh orang-orang, tapi Nara tidak diundang untuk meramaikan acara tersebut. Bahkan, Jagat tidak diberitahu ada acara spesial untuk ibunya. Nara tidak masalah sama sekali, meskipun ia tidak diundang. Nara tetap memberikan beras 5 kilogram, gula, dan kopi. Setidaknya ia ada memberi bantuan pada acara itu. Jagat baru pulang dari ladang karet diminta untuk makan, tapi Jagat menolak karena istrinya sudah masak. Beberapa warga sedikit bingung, kenapa Nara tidak diundang? Kenapa Nara tidak datang? Dari dahulu saja, ibu dan saudara Jagat ini tidak menyukai istri dari laki-laki pengusaha cengkeh itu. Parah banget, ya, Bu. Menantu sendiri gak diundang, bisik wanita 45 tahun itu pada teman di sebelahnya. Secara gak langsung, Buk Aning gak menghargai anak sama menantu sendiri. Amit-amit anak saya punya mertua begini, Bu. Hadeh. Kalau orang kaya gak bakal begini, Bu. Yang kaya itu Jagat bukan Buk Aning sama anak-anak ceweknya. Sud. Ibu-ibu berhenti membicarakan Aning karena kedatangan Sheila yang membantu membungkus nasi. Di dalam rumah, Jagat bersama keluarga kecilnya sedang menikmati makan siang mereka. Nara memasak ayam kecap dan tahu tempe tepung. Selamat makan, teriak Langit. Di tangannya sudah ada segelas susu vanila. Ibu, tahu gak manusia paling menggemaskan di dunia ini? Siapa? Ya, ibu gak tahu. Nara menerima suapan dari suami. Enggak pakai ayam, keluh Nara. Mas, pisahkan dulu. Padahal yang pulang kerja itu Jagat, tapi yang makannya disuap itu Nara. Jawabannya adalah Langit, ucap Langit memberikan senyuman manisnya. Lihat adek, manis, kan? Enggak kayak abang, jelek. Abang ganteng, ya. Jagat terkekeh. Dulu saat makan siang, Jagat selalu makan sendiri. Anak-anak sibuk bermain sampai sore, tidak mengenal lelah sama sekali. Tapi sekarang, semuanya berubah. Nara memperhatikan dan memperdulikan Jagat dan si kembar. Selesai makan siang, Jagat memilih untuk bersantai di ruangan depan kamar. Bermain ponsel, memeriksa pemasukan pabrik cengkeh di kota sana. Mungkin saat Jagat ada kesempatan akan membawa anak dan istri melihat pabrik cengkeh. Di ruangan ini ada jendela kaca, lumayan besar. Kegiatan Nara yang keluar masuk membawa baju sudah dilihat oleh orang-orang di luar sana. Lintang dan Langit bermain sepeda di dalam rumah. Di rumah tidak ada ambal karena semuanya disimpan di dalam gudang. Sepeda yang digunakan si kembar adalah hadiah dari Asman. Suami Mia seorang pekerja di perusahaan kayu. Mia dan Asman belum mempunyai anak karena target keduanya memiliki anak saat Mia berusia 27 tahun dan sekarang masih sangat muda, nikah muda saat umur Mia 16 tahun. Ayah, mau makan pentol? Teriak Lintang dari depan. Bocah itu diam-diam mengintip keluar rumah. Ayah,
Derap langkah kaki keduanya terdengar jelas bersama dengan suara teriakan. Mau pentol, ibu, mau pentol. Bawa ayah, bang. Jagat pura-pura tertidur, sengaja menjahili anaknya. Ayah jangan tidur, teriak Langit. Ayo ayah, nanti Pak Leknya pulang, ayah. Mas, tegur Nara. Ibu ini sibuk memasukkan baju ke dalam lemari. Aku pengen juga, tapi gak pakai apa-apa cuma kuah aja. Kasih kecap sedikit. Oke. Jagat menarik Nara sebentar, memberikan kecupan sayang. Cantik, Mas Gelombang. Nafas Nara terengah-engah karena kelakuan suaminya sendiri. Jagat melakukan sanggama sampai subuh, tubuh Nara jelas tidak kuat menerima hujaman sperma dari suaminya. Apalagi kejantanan laki-laki itu sangat besar, tak akan muat di dalam bagian bawahnya. Jagat suka milik Nara sangat empuk dan nyaman. Ia menarik keluar secara perlahan, tapi hal tersebut memberikan sensasi menyakitkan bagi Nata. Lebih baik, Jagat langsung tarik cepat saja dibandingkan dengan sekarang. Pelepas berakhir, Nara bisa merasa hal kosong di bawah sana. Jagat membantu Nara membersihkan tubuhnya terlebih dahulu di belakang. Jam 5 subuh, Jagat menyelesaikan kegiatan dan membersihkan tubuh Nara. Huhu, sakit. Nara ingin berteriak. Awas aja kalau Mas Jagat gak manjain aku seharian, besok-besok gak bakal aku kasih. Kalimat yang dilontarkan Nara memang terjadi. Dimulai dari pukul 7 pagi, Jagat tidak bisa ke ladang, selesai mengantarkan Lintang dan Langit ke sekolah. Ia langsung mendapat perintah untuk membersihkan rumah dari depan hingga belakang. Jagat bisa mengerjakan semuanya, tapi membutuhkan waktu yang lama. Seandainya saja ia tidak melakukan hal itu secara berlebihan, mungkin tidak akan merasakan hal seperti ini. Ia tidak boleh menyepelekan pekerjaan Nara hanya membersihkan rumah. Udah, Dek. Makasih suamiku. Nara cekikikan kesenangan. Ia sedang menonton sambil menikmati semangkuk mie pedas. Ambil air, dong, Mas. Haus. Jagat tahu jika Nara sedang mengerjai. Tumbler sudah ada di sisi kanan istrinya. Sengaja banget jahilin suami sendiri. Nara cengengesan biasa saja. Ia menyadarkan tubuhnya di dada bidang suaminya. Nara suka bermanja-manja seperti sekarang. Tangan Jagat mengusap perutnya dari luar baju. Kalau kamu ke warung, belikan mie kuning ya, sama bihun, aku mau buat bakso. Bukan tanpa alasan. Aning membuat menu bakso untuk acara ulang tahun. Pak Dadang sudah pulang semalam dijemput oleh Iwan. Jagat dan Nara tidak ada datang untuk menemui Pak Dadang. Biarkan mereka berbahagia dengan acara mereka sendiri tanpa harus ada mereka. Jagat menundukkan kepalanya, menyesap bibir tebal milik Nara. Rasa pedas dari mie yang dimakan oleh Nara dapat dirasakan oleh Jagat. Bibir atas dan bawah dilumat oleh Jagat. Udah, Mas Gelombang. Kamu enak banget, Mas suka. Tapi Mimi adek sakit tahu. Yang lebih tua tertawa kencang karena perkataan Nara barusan. Laki-laki mengatakan kemaluannya sakit karena Jagat yang memasukkan kejantanan ke dalam sana. Jadi kamu gak pakai dalaman. Tangan Jagat masuk ke dalam daster Nara, memeriksa bagian bawah sana. Enak banget. Kamu gak pernah coba-coba masukin waktu di asrama. Mas, kamu kira aku orang mesum? Suka tusuk-tusuk itu aku sendiri, gerutunya. Nara mendorong tangan Jagat agar menjauh. Jari laki-laki itu berani masuk ke dalam kemaluan Nara. Mau lagi. Kayaknya itu adek becek lagi. Nara tahu kondisi miliknya, bahkan ini terasa sangat basah karena ulah Jagat. Tangan kasar itu menggusap bagian yang tidak seharusnya. Capek, Mas. Tapi basah, Dek. Kasian loh itu adek kesakitan. Jagat. Pagi itu Jagat benar-benar menggila. Menghunjam Mimi Nara lagi, lebih brutal dibandingkan semalam. Kuatkan Nara untuk tidak berteriak. Pepe adek nikmat, bisik Jagat sedang menunggangi Nara. Mas, benar-benar sangat gila.
Jagat melakukan hal itu sampai jam pulang anak-anak. Kondisi Nara sudah tidak bisa dikatakan baik lagi. Ruang TV sudah berantakan karena kebrutalan pasangan baru ini. Lantai dilapisi karpet sudah basah, daster Nara sudah sobek, mangkuk mie dibiarkan di ruangan. Bahkan, Nara sudah berbaring di ranjang sedikit merangkang, bagian bawahnya terasa sakit jika saling bergesekan. Tubuh pulennya ditutupi kain berwarna merah muda samar yang tipis agar tidak melukai. Ingat mengutuk perbuatan Jagat barusan, tapi Nara sendiri meminta untuk diperlakukan kasar. Nara bisa berubah gila saat bertemu dengan burung milik Jagat. Barang itu sangat kuat, kokoh, besar, panjang, dan berurat. Nara saja sampai berteriak kesenangan dan menangis nikmat. Tangannya terulur untuk menepuk-nepuk kemaluannya, masih tersisa benih-benih nikmat Jagat. Nara masih teringat kata-kata laki-laki itu saat mereka selesai bersanggama, biarin aja di sana, siapa tahu besok jadi. Dasar, apakah semua mantan duda bersikap beringas seperti itu saat menikah? Berikan Nara jawaban. Sudah Bapak bilang berapa kali? Istri Jagat itu saudara kalian juga. Bisa-bisa kalian buat acara tanpa ngundang Nara dan Jagat, otak kalian di mana? Bentak Dadang sudah habis kesabaran. Kamu juga Aning. Akal pikiran kamu itu dipakai atau enggak? Bisa-bisanya bersikap seperti ini. Jagat juga yang kasih kalian makan, tahu. Petik 2. Sheila dan Angel menundukkan kepalanya takut. Aning sudah menangis ketakutan karena bentakan suaminya. Selama ini ia bisa bersikap jahat pada menantunya karena tidak ada Dadang dan bahkan perceraian Jagat dan Olive juga karena dirinya. Itu tidak diketahui oleh sang suami. Dadang merasa malu dengan sikap istri dan anaknya. Kalian itu gila. Gila, tahu gila itu apa? Ya, kalahin ini. Sudah bodoh, gak punya akal untuk berpikir. Maaf, Pak, kita hilaf, ucap Aning ketakutan. Tahu hilaf itu apa? Perbuatan yang gak sengaja kita lakukan, perbuatan yang salah, tapi kalian sadar melakukan hal itu. Suara Dadang terus menggema. Bapak malu sama kelakuan kalian. Sikap kalian ini memperlakukan diri sendiri. Rumah Aning malam itu benar-benar berisik dengan teriakan Dadang. Bapak sudah sabar sama kalian. Apa yang Bapak lakuin buat kami? Teriak Angel, berdiri di hadapan bapaknya. Selama ini Bapak cuma sibuk di kota, kerja, sampai gak ingat ada anak, ada rumah di sini. Mbak, Sheila takut kakaknya ditampar bapaknya seperti dahulu. Udah, Mbak, Bapak kerja di sana buat hidupin kalian juga, Angel. Aku hidupkan diri aku sendiri, Pak, selama ini apa tugas Bapak itu? Dadang ikut berdiri di hadapan anak pertama. Tangannya terangkat tinggi, hingga suara nyaring mengagetkan semua orang yang ada di sana. Plak, Bapak, Angel. Aning menangis kencang melihat putri pertamanya terkena tamparan. Astaga, Pak, sadar, Pak. Gadis itu menatap bapaknya tak percaya. Laki-laki hebat dalam hidupnya dengan tega memberikan tamparan. Bapak nampar aku karena bela istri Mas Jagat. Teriak Angel. Aku anak Bapak, Pak. Dengan teganya Bapak nampar aku cuma demi bela orang kaya Nara. Karena perbuatan kalian itu salah, Angel. Mau bagaimanapun, Nara atau Olive itu saudara kalian karena sudah menikah dengan Jagat. Enggak, Angel berlari masuk ke dalam kamar. Aku benci Bapak. Hal seperti ini bukan kejadian langka. Angel sering bertindak seperti sekarang. Dadang mengusap keningnya. Pusing melanda dirinya sudah tua ini. Lah, pulang ke rumahmu dulu, ya. Istirahat, Iwan sama Jama nungguin. Iya, Pak. Sheila tidak seberani mbaknya. Ia berpamitan pada ibu dan bapaknya. Napasnya terengah-engah karena perasaan takut yang berlebihan. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Tapi tatapan Sheila membola kaget. Kamu ngapain? Sheila merebut ponselnya dari tangan Iwan. Rasa takut pada bapaknya terkalahkan dengan rasa takut pada sang suami.
Iwan menatap Sheila tak percaya. Pernikahan yang dijalankan selama 6 tahun hanya sia-sia saja. Pelukan Iwan semakin erat pada Jama. Kamu selingkuh selama ini, lah? Tanyanya dengan nada gemetar. Selama ini salah aku apa? Aku selalu nurut sama kemauan kamu, bahkan aku rela aja kerja gak pulang ke rumah. Gak ada waktu buat Jama. Maafin aku, Mas. Aku enggak bermaksud begitu, aku khilaf. Iwan terkekeh sinis. Khilaf. Di situ udah jelas, lah, kamu selingkuh sama Heru teman kuliah kamu lebih lama dibanding usia pernikahan kita. Dari awal kamu memang sudah selingkuh. Maaf, Mas. Sheila bersimpuh di hadapan Iwan. Ia takut rahasianya terbongkar pada keluarganya dan orang-orang desa. Sheila tidak bisa menahan malu atas gunjingan orang-orang. Aku bakal berubah buat pernikahan kita. Enggak perlu, kata Iwan memberhentikan ucapan Sheila. Aku mau kita cerai. Jama bisa hidup sama aku dan aku bakal pulang ke tempatku sendiri. Enggak, jangan bawa Jama pergi, Iwan. Aku mohon. Jama menatap pertengkaran orang tuanya. Masa kecil bocah itu harus rusak karena kelakuan ibunya sendiri. Iwan tidak memperdulikan teriakan Sheila. Ia menggendong Jama masuk ke dalam kamar. Seharusnya, rumah ini milik Iwan karena 100% pembelian tanah. Pembuatan rumah itu berasal dari uang Iwan tanpa ada campur tangan Sheila sama sekali. Iwan sudah cukup sabar dengan kelakuan wanita gila akan harta ini. Keluarga besar Jagat digemparkan dengan perceraian Sheila dan Iwan. Pada hari Kamis pagi hari, saudara termuda Jagat dan Iwan resmi bercerai dan hak asuh Jama ada di tangan Iwan. Aning memeluk cucu kesayangannya untuk terakhir kalinya. Jama menatap ibunya terakhir kali, tapi bocah 6 tahun itu malah memeluk langit dan lintang. Meminta maaf karena belum sempat bermain bersama. Anak kecil seperti Jama harus menerima resiko perbuatan ibunya sendiri. Selepas dari perceraian, Sheila lebih banyak berdiam diri dalam rumah. Orang-orang desa mengetahui perceraian Iwan dan Sheila karena keinginan masing-masing untuk bercerai tanpa tahu alasan sebenarnya. Dadang menatap keluarganya miris. Tidak ada yang beres di rumahnya ini, tapi ia bersyukur dengan perceraian anaknya. Iwan tidak akan dipaksa sempurna oleh Sheila untuk memenuhi kebutuhan hidup mewah anak termudanya lagi. Semua ini gara-gara Nara, gumam Aning merasa terancam karena kehadiran Nara di keluarga mereka. Dia harus pergi. Aku harus cari cara biar dia ninggalin Jagat. Aning bolak-balik di dalam kamar. Rasa kepalanya hampir pecah karena memikirkan posisinya sekarang. Sialan. Kenapa, Dek? Nara mengeratkan kain jarik di tubuhnya, ia berniat mandi. Ngapain jongkok di bawah meja sore-sore begini? Lagi main petak umpet sama abang. Nara menoleh ke belakang. Enggak boleh main petak umpet sore-sore, Dek, nanti ada yang ikutan main. Ayah. Langit berlari dari dapur menuju depan TV, ada Jagat sedang menonton, ia menarik napasnya dengan tergesa-gesa. Menatap abangnya masih asik memakan kue sambil menonton film kartun di tablet. Abang katanya mau main tadi. Adek kenapa teriak? Jagat menarik anak manisnya untuk berbaring bersama. Ibu mana? Ibu mandi. Enggak usah rayu-rayu adek, lagi ngambek. Lintang hanya mencibir sambil memakan kuenya. Ayah, pengen makan pentol. Enggak ada yang jual pentol malam-malam. Ada. Langit memiliki pita suara yang kuat. Nara keluar dari kamar menggunakan piyama mirip dengan milik Langit sekarang. Laki-laki cantik itu duduk di sofa, memeriksa buku sekolah kedua anaknya. Ibu mau pentol. Besok gak ada jajan buat sekolah, sahut Nara enteng. Capek banget, gumamnya pelan. Jagat mendudukkan tubuhnya. Buk, kita ke pasar malam di balai desa, mau? Boleh. Lintang dan Langit bersorak kesenangan. Nara bergegas memasangkan jaket pada si kembar dan dirinya, sedangkan Jagat selang mengenakan kaos dan celana pendek. Di pelantaran depan rumah sebelah ada Aning, Dadang, dan Angel sedang mengobrol.
Tiga orang itu melihat keluarga kecil Jagat naik ke atas motor. Melihat kebahagiaan sederhana yang dirasakan oleh Jagat membuat Dadang ikut merasa bahagia. Jagat terlalu lama terkurung dalam ikatan kata, keluarga, teramat buruk ini. Hidup Jagat udah baik, Bu, jangan kamu rusakin lagi, kata Dadang. Dulu kalian bisa menindas Olive, tapi Nara itu beda. Petik 2. Sedangkan Jagat bersama keluarganya sudah menikmati waktu bersama. Di bawah cahaya bulan, membuat rasa bahagia ini semakin berlimpah. Obrolan kecil dari anak-anak menemani perjalanan. Pelukan Nara di pinggang Jagat semakin erat. Kamu cantik banget, Dek. Makasih, Mas. Lintang mendongak, melihat ke ayahnya. Dalam kepala anak kecil itu ada kata sederhana yang Jagat ucapkan yang bisa ia katakan pada ibu dan adiknya. Iya, ibu cantik sama kayak adek, gumamnya sambil tersenyum. Bersambung.